Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi, adapun kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tugas yang diberikan oleh Bapak untuk memenuhi salah satu mata kuliah tentang analisis dan perencanaan sistem informasi. Nah, adapun topik yang kami pilih yaitu tentang integrasi sistem Customer Relationship Management dan keuangan dalam meningkatkan profitabilitas pelanggan. Adapun kelompok 1 yang terdiri dari saya Besenur Hawaisa, kemudian ada Alia Damayanti Adil dan sebelahnya ada Nugra. Nah, adapun judul yang kami pilih yaitu tentang dampak Customer Relationship Management terhadap kinerja perusahaan di 3 segmen, yaitu keuangan, pemasaran, dan operasional. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada rekan saya untuk membahas tentang pendahuluan dan metodologi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja di bagian pendahuluan saya akan membahas 4 poin, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang Customer Relationship Management atau CRM telah berevolusi menjadi salah satu komponen strategis penting dalam manajemen bisnis modern. Dalam era digital dan kompetisi global yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, tidak hanya untuk meningkatkan loyalitas, tetapi juga untuk mendorong kinerja keuangan, pemasaran, dan operasional. CRM yang dikombinasikan dengan Business Intelligence atau BI mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data pelanggan. Teknologi seperti eCRM, sistem informasi pelanggan, dan aplikasi berbasis data besar atau big data menjadikan CRM sebagai alat strategis dalam pengelolaan informasi pelanggan secara real time dan menyeluruh. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan literatur sistematis guna memahami dan menjelaskan dampak CRM terhadap kinerja perusahaan dalam 3 segmen utama, yaitu keuangan, pemasaran, dan operasional. Poin ketiga, pertanyaan penelitian. Bagian pertanyaan penelitian ada 3, yaitu yang pertama, apakah CRM berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan? Kedua, apakah CRM memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran? Dan yang ketiga, bagaimana CRM mempengaruhi kinerja operasional perusahaan? Poin keempat yaitu ruang lingkup penelitian, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fokus topik Customer Relationship Management atau CRM. Kedua, rentang waktu publikasi, mayoritas sumber dari 2018 sampai 2023. Yang ketiga, sektor organisasi, yaitu umum, mencakup UMKM dan perusahaan besar di berbagai sektor. Selanjutnya, metodologi. Di sini terbagi menjadi 4 poin, yaitu pendekatan penelitian, yang kedua protokol pencarian literatur, yang ketiga proses seleksi artikel, dan yang keempat ekstraksi dan analisis data. Poin pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sistematis literatur review atau SLR dengan mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisis artikel jurnal dan buku yang relevan dengan topik CRM dan kinerja perusahaan. Yang kedua, poin kedua yaitu protokol pencarian literatur yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, sumber data. Artikel diperoleh dari jurnal nasional dan internasional termasuk Scopus, Science Direct, dan Google Scholar. Yang kedua, kata kuncinya yaitu Customer Relationship Management, kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kinerja pemasaran. Yang ketiga, kriteria inklusi. Artikel pre-reviewed relevan dengan topik CRM diterbitkan antara 2018 sampai 2023 dan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Yang keempat, kriteria eksklusi, di mana artikel yang tidak relevan tidak membahas hubungan CRM dengan kinerja perusahaan atau tidak memiliki basis akademik kuat. Poin ketiga yaitu proses seleksi artikel yang terbagi menjadi 3,
Yang pertama, pencarian awal menggunakan kata kunci. Yang kedua, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak. Yang ketiga, penilaian artikel secara penuh untuk relevansi dan kualitas. Poin keempat yaitu ekstraksi dan analisis data yang terbagi menjadi dua, yaitu data dikelompokkan berdasarkan segmen kinerja, yaitu keuangan, pemasaran, dan operasional. Yang kedua, alat bantu. Alat bantu yang digunakan adalah tabel ringkasan dan kutipan langsung dari artikel. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembahasan tentang pendahuluan dan metodologi. Selanjutnya rekan saya yaitu tentang hasil dan diskusi. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, langsung saja hasil. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama gambaran umum literatur, total sekitar 20 artikel digunakan sebagai sumber utama, mayoritas diterbitkan antara 2018 sampai 2023 dengan fokus pada CRM di sektor UMKM, jasa dan manufaktur. Terus poin kedua, temuan utama terbagi menjadi 3 poin. Kinerja keuangan, CRM berkontribusi terhadap profitabilitas, efisiensi biaya, dan loyalitas pelanggan yang berdampak pada pendapatan. Thomas et al. 2018. Yang kedua itu kinerja pemasaran. CRM mempengaruhi strategi pemasaran berbasis data pelanggan, meningkatkan kepuasan dan retensi. Yang ketiga, kinerja operasional. CRM meningkatkan produktivitas operasional dan efisiensi proses melalui integrasi sistem informasi pelanggan. Poin ketiga, analisis kritis. Beberapa penelitian menunjukkan konsistensi dalam menemukan dampak positif CRM terhadap semua segmen kinerja, namun masih terdapat variasi dalam indikator yang digunakan dan belum banyak yang mengeksplorasi dampak jangka panjang atau sektor spesifik. Yang keempat, diskusi. Terdapat 3 poin. Yang pertama, interpretasi temuan CRM berdampak positif terhadap seluruh dimensi kinerja perusahaan melalui peningkatan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, personalisasi layanan, dan efisiensi operasional. Poin kedua, kesenjangan penelitian masih terbatas. Studi empiris yang membedakan dampak CRM berdasarkan sektor industri dan penelitian tentang CRM dalam konteks lokal seperti Indonesia masih jarang. Poin ketiga terbagi menjadi 2 poin. Poin ketiga yaitu implikasi teoritis dan praktis. Terbagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktisi. Yang pertama, teoritis itu memperkaya kajian tentang CRM sebagai bagian dari business intelligence. Yang kedua, praktis, memberikan panduan kepada perusahaan dalam mengimplementasikan CRM secara strategis dan untuk meningkatkan kinerja. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembahasan tentang hasil dan diskusi. Selanjutnya itu tentang kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan, CRM memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pemasaran, dan operasional. Pengelolaan CRM yang efektif dapat mendorong daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian rekomendasi. Ada 2 poin utama, yaitu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak CRM secara sektoral. Yang kedua itu perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi CRM untuk memaksimalkan manfaatnya. Kemudian ada pun keterbatasan penelitian. Ada 2 poin utama. Yang pertama itu keterbatasan akses terhadap database internasional. Yang kedua itu tidak semua artikel menyediakan data empiris yang mendalam. Kemudian ada pun daftar pustakanya. Nah, artikel ini kami peroleh dari Hasan dan kawan-kawan tahun 2023 tentang dampak Customer Relationship Management atau CRM terhadap kinerja perusahaan di 3 segmen, yaitu keuangan, pemasaran, dan operasional. Itulah tadi hasil diskusi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.